jangan kalian doakan buruk anak-anak kalian. Ini biasanya yang rodok suka lepas kendali, biasanya ibunya. Betul ibu-ibu? Ngaku loh ya. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan hampir mati siapa? Yang menyusui siapa? Yang nyebokin siapa? Kalau anak kena flu, gak bisa ambekan, yang nyedot umbelnya siapa? Yang gak enak-enak berurusan dengan anak, yang ngelakoni siapa? Yang nikahkan siapa? Nah, Bapak bagiannya enak ya? Saya nikahkan kamu selesai. Yang dandani siapa? Ibunya. Yang ngurusi ibunya. Bapak cukup? Saya nikahkan. Gitu aja. Tugasnya Bapak jadi enak atau enggak enak? Enak. Enak. Ibu-ibu protes, jadi orang laki itu kok enak ya? Gak ada dalam hadis suami mentaati istri kemudian masuk surga. Gak ono. Buat suami itu amalannya berat-berat. Qiyamul lail. Cari nafkah yang halal, keluar dari rumah cari nafkah yang halal, perbanyak istighfar. Nah, kalau istri itu amalannya enak kok. Sholat 5 waktu, puasa yang wajib, jaga kehormatan diri, taat suami, masuk surga. Kok gampang ya? Enak ya perempuan tuh ya, masuk surganya mudah. Kalau laki-laki banyak persyaratan. Nah kenapa perempuan lebih mudah masuk surga? Karena perempuan mengalami amal-amal yang luar biasa dalam membesarkan anak. Makanya hadisnya itu ummuka thumma abuk. Ketika seorang bertanya, mana yang harus aku berbakti kepadanya dari orang tuaku? Maka Rasul menjawab SAW, ibumu, kemudian ayahmu. Ini bukan masalah urutan. Tapi Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ibu itu pengorbanannya lebih banyak. Ibumu karena mengandung, ibumu karena melahirkan, ibumu karena membesarkan, baru ayahmu karena membiayai semuanya. Itu kalau ayahnya membiayai loh ya. Kadang-kadang bapak itu yang enggak ceto ya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saja. Bu, ibu, jadi yang paling capek urusan anak siapa? Yang sering mengumpat anak siapa? Pak, saya mau nanya Pak. Bapak kalau buat satu produk, misalnya yang gampang sajalah, buat apa sih gampang? Ya anggap rumah gitu aja. Bapak buat rumah. Biasanya rumah buatan Bapak kagumi tidak? Bagus. Ada yang mengkritik namanya istri. Kamar kok seperti ini, jawaban kita apa? Bagus. Betul ya? Produk kita nggak akan kita cela. Bagus. Bagus, oke, suka. Lah anak tadi itu peran besar produknya siapa? Istri kan, ibu yang besarkan dan lain sebagainya. Tapi yang sering mencela siapa? Bu, siapa yang sering mencela anak? Kok kurang ngaku ya? Karena sering terjadi begini, mudah-mudahan ini hanya dalam sinetron, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak akan ridho sama kamu, biar mampus kamu. Masya Allah. Ngeri itu. Begitu anaknya ketabrak, meh mati, ditangisi, anakku. Lah mau sing ndonga sapa? Tadi yang teriak biar mampus siapa? Siapa? Dalam sinetron singkat tadi, ibu. Mudah-mudahan hanya dalam sinetron karya Habib Novel. Yang berangkat sekolah neriakin anak siapa?
Bapak kan mesti nyantai saja. Telat gak apa-apa. Betul ya? Santai. Bukan sholat. Kalau sholat gak boleh telat. Kalau sekolah ya telat nanti disetrap ya kon ngadeg ya gak apa-apa. Ibunya marah sama anaknya. Kamu itu anak kok malas. Mana malas. Ini yang ngumpat dengan kalimat malas siapa? Ibu. Besoknya anaknya telat lagi. Itu hasil apa? Hasil doa hari sebelumnya. Paham? Karena sebelumnya udah diumpat anak malas, besoknya jadi malas. Makanya kalau ibu mau bangunkan anak, itu muncullah kalimat yang ajib gitu loh. Anak soleh, anak pinter, anak rajin sekolah jam 8, Masya Allah. Anaknya pasti ketawa, ibuku lucu. Sekolah jam 8 dibilang anak rajin. Dia paham, disindir sama ibunya. Tapi ini kan kalimat yang bagus, doa yang bagus. Besoknya anaknya sekolahnya ya waktu yang tepat. Karena ibunya ngomong yang baik. Makanya orang-orang dulu tuh kalau marah sama anak itu marahnya terstruktur. Bener, kalau marah sama anak marahnya terstruktur. Kalimatnya nggak ada yang salah. Marah, matanya merah membelalak. Mulutnya itu mengeluarkan kalimat yang keras. Tapi yang keluar, moga-moga pinter gue, Masya Allah. Itu saya ngalami. Allah yahdid gitu ya. Semoga Allah kasih kamu hidayah. Ya jadinya makanya banyak anak-anaknya orang-orang yang paham. Ya, orang-orang yang paham. Itu bagus. Makanya orang Jawa dulu ya. Kalau kita ini kan zaman sekarang sudah kebanyakan ketempelan produk-produk kurang jelas soalnya. Orang Jawa dulu tuh kalau bilang anak yang dalam tanda kutip nakal, disebut apa itu? Pinter. Betul ya? Oh itu anak pinter itu. Anak itu pinter. Enggak pernah disebut nakal. Kalau sekarang bocah kok belingi rairam. Anaknya lari-lari loncat-loncat, gelas pecah, piar. Temennya ngomong, anak siapa? Anakku. Pinter. Walaupun tahu itu tingkahnya luar biasa. Ciri-ciri orang yang pinter banyak gerak di masa kecil. Ciri-ciri orang yang kecilnya kurang pinter, tuanya banyak. Tuanya banyak gerak. Jadi pilih mana? Geraknya di masa kecil atau di masa tua? Masa kecil. Wah anak pinter. Jangan doakan keburukan anak kita, doakan yang baik. Marahlah kalau waktu mau marah, tapi marahnya yang baik. Anak pinter tambah soleh gitu ya. Sama gregetan gitu ya. Mau dikeletak atau mau dikerumus ya. Terserah, tapi yang keluar kalimat yang baik. Begitu antum teriak anak pinter soleh, lah kok pas malaikatnya lewat amin, klik jadi wali. Insya Allah. Lah kok pas ada orang yang marah sama anaknya bukan antum, ada orang marah sama anaknya, anak bodoh, malaikat lewat kabul. Wah anaknya enggak pinter. Bahaya itu. Makanya kita suruh doa yang baik, ngomong yang baik terhadap anak-anak kita.